Kita mulai dengan sekilas tentang perseroan. PT Bali Tower Indo Sentra Terbuka merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Secara resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 Maret 2014 dengan kode emiten BALI. Perseroan yang didirikan pada tanggal 6 Juli 2006 atas nama PT Bali Tower Indo Sentra lalu berubah menjadi PT Bali Tower Indo Tbk. Perseroan merupakan penyedia infrastruktur berupa menara telekomunikasi yang terkemuka di Provinsi Bali dan pelopor penyedia sarana menara yang dilengkapi dengan fasilitas transmisi terintegrasi melalui jaringan fiber optik dan transmisi nirkabel dengan kecepatan tinggi yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan menghadapi perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi. Seiring dengan perkembangan teknologi di Indonesia, Perseroan secara konsisten berusaha untuk terus meningkatkan kinerja bisnis dalam kegiatan usahanya. Upaya tersebut sejalan dengan terjalinnya kerjasama yang baik dengan para operator terkemuka di Indonesia sebagai perusahaan penunjang bisnis perseroan. Adapun segmen usaha dari PT Bali Tower Indo Sentra Tbk terbagi menjadi dua, yaitu segmen usaha selular dan non-selular. Untuk yang selular berupa tower dan transmisi dengan produk penyewaan menara, penyewaan transmisi atau bandwidth, operation maintenance termasuk listrik dan backup power. Kemudian untuk non-selular terdiri dari FTTX Retail dan FTTX Corporate dengan produk berupa bandwidth broadband internet, pay TV, dedicated broadband internet, metro ethernet atau local loop, dan data center. Beberapa keunggulan dari produk yang kami dapat sampaikan adalah untuk selular merupakan penyedia menara terbesar di Bali. Kemudian merupakan penyedia MCP terbesar di Jakarta. Semua menara sudah tersambung dengan fiber optik dan atau microwave dan mampu mengakomodir perkembangan teknologi 4G dan 5G. Sedangkan untuk non-selular, keunggulan adalah carrier grade service dengan kecepatan tinggi dan latensi yang rendah. Harga kompetitif, mengandalkan network existing sehingga capex menjadi lebih rendah dan rollout menjadi lebih cepat. Kemudian juga 24 jam in-house dan team operation dan customer service. Untuk selanjutnya, saya meminta bantuan Pak Hardi untuk memaparkan kinerja keuangan perseroan per 31 Maret 2003. Silakan Pak Hardi. Terima kasih Bapak Robi Hermanto untuk waktunya. Saya akan menyampaikan ikhtisar keuangan penting perseroan dari PT Bali Tower Indo Sentra Tbk untuk tahun 2022. Untuk pada tanggal 31 Desember 2022, perseroan mencatatkan total aset sebesar 5,2 triliun rupiah, meningkat dari 5 triliun rupiah pada posisi 31 Desember 2021. Pada saat ini hingga 31 Maret 2023, perseroan mendapatkan update total aset pada posisi di 5,2 triliun juga. Relatif stabil. Kemudian untuk total liabilitas perseroan pada 31 Desember 2022 dicatat sebesar 2,8 triliun atau 2,753 triliun. Naik dari 31 Desember 2021 yang ada di posisi 2,65 triliun rupiah. Pada data terkini di 31 Maret 2023, perseroan mencatatkan penurunan liabilitas jadi 2,71 triliun rupiah. Kemudian untuk posisi ekuitas perseroan dicatat sebesar 2,44 triliun rupiah pada 31 Desember 2022.
meningkat dari 2,35 triliun rupiah pada 31 Desember 2021. Pada posisi terupdate di 31 Maret 2023, perseroan membukukan sebesar 2,49 triliun rupiah di ekuitas. Kemudian untuk net debt atau pinjaman bersih perseroan dibukukan sebesar 2,17 triliun rupiah pada posisi 31 Desember 2022. Meningkat dari 2,15 triliun rupiah pada 31 Desember 2021. Pada posisi terkini di 31 Maret 2023, perseroan membukukan sebesar 2,23 triliun rupiah. Kemudian kita berlanjut ke kinerja dari pendapatan perseroan. Pendapatan usaha perseroan dibukukan sebesar 978 miliar rupiah untuk tahun berjalan 2022 dari 1 Januari sampai 31 Desember 2022. Kemudian untuk 2021 ada di 947 miliar, meningkat dari 947 miliar ke 977,8 miliar di tahun 2022 ini. Untuk data terkini di Q1 atau kuartal 1 2023, perseroan membukukan pendapatan usaha sebesar 234 miliar rupiah. Untuk pendapatan usaha tahun 2022 978 miliar rupiah tadi terdiri dari bisnis segmen seluler sebesar 558 miliar, bisnis non-seluler sebesar 420 miliar rupiah. Sedangkan di 2021, bisnis seluler mengkontribusikan revenue sebesar 549 miliar rupiah. Sedangkan non-seluler mengkontribusikan sebesar 398 miliar rupiah. Sehingga kedua bisnis segmen tersebut mengalami peningkatan kinerja di tahun 2022. Kemudian untuk EBITDA, perseroan dibukukan sebesar 677 miliar untuk tahun 2022 atau dengan EBITDA margin di 69%. Sedangkan di tahun 2021, EBITDA perseroan dibukukan sebesar 667 miliar rupiah. Sehingga meningkat dari 667 miliar rupiah menjadi 677 miliar rupiah. Untuk data terkini di kuartal 1 tahun 2023, perseroan membukukan 160 miliar rupiah EBITDA. Dengan EBITDA margin di 68%. Demikian ikhtisar keuangan penting perseroan dari saya. Silakan Pak Robi. Terima kasih Pak Hardi. Untuk selanjutnya akan kami sampaikan dengan ikhtisar operasional perseroan yang akan disampaikan oleh Pak Andri Pranata. Silakan Pak Andri. Terima kasih Pak Robi. Saya mohon dilanjutkan slide-nya supaya para investor dan para wartawan bisa melihat. Baik, saya akan melanjutkan dari sisi ikhtiar operasional. Jadi pada akhir tahun 2022, perseroan memiliki jumlah unit menara ada di 2.649 dan pada posisi kuartal 1 2023 masih ada di sejumlah 2.649. Dengan jumlah penyewa di dalam unit ada di 2041 unit di 2022 akhir tahun 2022 dan 2029 di kuartal 1 2023. Total pemakaian data sendiri di dalam Mbps di akhir tahun 2022 itu ada 408
82.312 Mbps dan meningkat di akhir kuartal 1 2023 ada di 485.730 Mbps. Boleh next slide-nya. Lalu di dalam jumlah footprint perseroan di tahun 2023 ini di akhir kuartal 1 2023 perseroan memiliki 2.649 tower di mana terdiri dari 280 makro dan MCP sejumlah 2.369 di mana tersebar di Jakarta yang sudah RFS maupun on air ada di 1.611 tower dan yang akan segera integrasi RFI ada di 706 tower. Di Banten yang sudah on air dan RFS ada 46 dan yang siap untuk integrasi ada di 39. Di West Java RFS di 365 dan yang siap untuk integrasi ada di 100 tower. Di Jogja 39 yang sudah on air dan RFS dan 38 yang akan segera terintegrasi. Di East Java ada 71 yang RFS dan on air dan ada segera integrasi juga di 71 tower. Sementara di Bali sendiri ada di makronya ada 277 dan di MCP-nya kita ada 60 tower yang akan segera terintegrasi di 22 tower MCP. Demikian untuk footprint tower yang ada di perseroan. Untuk selanjutnya di sisi non seluler di FTTX Business saat ini Homepass yang perseroan miliki secara total di akhir tahun 2022 adalah 208.083 Homepass yang meningkat di akhir kuartal 1 2023 di 210.724 Homepass yang terdiri dari saat ini pelanggan residensial di akhir tahun 2022 mencapai 52.803 pelanggan dan di akhir kuartal 1 2023 ada di 52.844 pelanggan. Lalu di sisi pelanggan korporasi maupun pelanggan pemerintah di akhir 2022 perseroan memiliki 1.030 pelanggan dan di kuartal 1 2023 meningkat di 1.048 pelanggan korporasi dan lembaga pemerintah. Demikian ikhtisar operasional yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Robi Hermanto. Terima kasih. Terima kasih Pak Andri. Selanjutnya kita next slide. Tolong tentang peristiwa penting di tahun 2022. Ada beberapa peristiwa penting yang kami sampaikan di sini pada tanggal 23 Februari 2022. Ada perjanjian fasilitas kredit dengan PT Bank Victoria International Tbk. Kemudian selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2022 ada perjanjian fasilitas kredit term loan 3 dan term loan 4 dengan PT Bank Mandiri Persero Tbk. Selanjutnya 17 Juni 2022 PT Bali Tower Indo Sentra Tbk mempunyai program dengan Pemkot Bandung untuk menggelar infrastruktur fiber optik dan wifi gratis di beberapa taman di Kota Bandung. Kemudian tanggal 5 Juli 2022 ada pembagian dividen. Selanjutnya tanggal 9 September 2022 ada perjanjian fasilitas kredit dengan PT Bank Victoria International Tbk dan selanjutnya tanggal 23 November 2022 ada penawaran umum sukuk ijarah berkelanjutan 1 tahap 1 tahun 2022.
Selanjutnya kami sampaikan mengenai strategi perseroan. Strategi perseroan dari sisi marketing melakukan pemasaran produk perseroan secara intensif untuk produk yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan baik secara door to door maupun bisnis to bisnis. Fokus pada pengembangan kolokasi untuk efisiensi capex dan biaya operasional. Selanjutnya dari sisi customer, perseroan menyediakan infrastruktur bagi operator telekomunikasi dengan menyediakan ruang di menara telekomunikasi berikut dengan jaringan transmisi yang dituangkan dalam perjanjian sewa jangka panjang. Perseroan juga menyediakan layanan bagi pelanggan retail, korporasi, dan pemerintahan. Juga meningkatkan kualitas layanan pada setiap customer dengan melakukan peningkatan kualitas jaringan dan infrastruktur perseroan. Selanjutnya, dari sisi network dan infrastruktur, perseroan secara agresif terus meningkatkan jumlah total home pass di daerah di mana perseroan telah memiliki jaringan untuk menara telekomunikasi dan memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi seperti di DKI Jakarta, Bekasi, Tangerang, Depok, Kerawang, Surabaya, dan Bali. Selanjutnya, untuk memperluas cakupan pasar serta kualitas layanan perseroan secara agresif telah dan akan terus meningkatkan jumlah persebaran menara telekomunikasi dan jaringan fiber optiknya. Pengembangan data center untuk menjangkau pangsa pasar yang lebih luas di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat dan era globalisasi saat ini. Selanjutnya dari sisi land lease dan license, konsep kerjasama untuk pembangunan microcell pool dengan Pemda atau Pemkot sehingga pembangunan menara dapat menggunakan lahan dari Pemkap dan Pemkot untuk mengefisiensikan biaya pembangunan menara secara keseluruhan. Memulai lebih awal untuk negosiasi sewa lahan untuk meminimalisasi pengakhiran sewa customer karena perpanjangan sewa yang gagal. Kemudian kami juga menyampaikan target perseroan di 2023. Penambahan menara MCP sekitar 250 unit. Kemudian penambahan home pass kurang lebih 50.000. Pendapatan ditargetkan mencapai 1 triliun sampai dengan 1,1 triliun. EBITDA margin diharapkan berkisar antara 68 sampai 69%. Dan capex yang akan dikeluarkan sekitar 700 miliar. Demikian paparan publik tahunan perseroan yang telah kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam rekan-rekan media dalam acara paparan publik hari ini.